Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Ada kabar? Bari beras, amin. TG sukacita? TG? Aduh, saya ini kalau saya lanjutkan bahasa Dayak saya nanti saudara takut nggak ngerti. Ya, ya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Sekali lagi selamat datang buat Pak Manurung ya. Ini sudah lama kita nanti-nantikan sebenarnya, Pak Manurung sama Ibu Manurung. Cuman kita takut aja menghubunginya dulu ya. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Sekali lagi selamat datang. Kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini ya, Pak Manurungnya dengan Ibu ya. Bersama-sama kita semua maju di tempat ini bersama dengan Tuhan. Menuai berkat-berkat Tuhan. Untuk apa Tuhan kita menuai berkat Tuhan? Untuk menuai jiwa-jiwa yang percaya, katakan amin. Amin, saudaraku. Saudara, Tuhan selamatkan kita bukan untuk menjadi penonton loh. Amin, saudaraku. Tidak ada orang yang diselamatkan Tuhan hanya untuk menjadi penonton. Aduh, dia diberkati Tuhan, kenapa saya enggak? Enggak ada seperti itu. Kok dia dipakai Tuhan, kenapa saya enggak? Semuanya Tuhan mau pakai kita. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Kalau Tuhan pakai kita, dia berkati kita dahulu. Percaya saja. Amin, saudaraku. Kita sudah mendengar firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Jadikanlah Tuhan kekuatan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan. Ya. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Sehingga kita memperoleh kekuatan. Nah, sekarang firman Tuhan adalah kekuatan kita. Amin, saudaraku. Sama-sama katakan, firman Tuhan adalah kekuatanku. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kekuatanku. Yang baca katakan amin. Mari kita buka yuk. Matius 7. Haleluya. Matius 7 ya. Ayat 24 sampai dengan 27. Haleluya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa? Sekali lagi, dan apa? Melakukannya. Ia sama dengan orang yang Bijaksana. Sekali lagi, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26 dengan suara yang keras. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak apa? Dan tidak, ia sama dengan orang yang sekali lagi, dengan orang yang bodoh. Aduh, saudara kan sudah biasa bilang yang itu. Ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah apa? Hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini firman Tuhan ini satu rangkaian. Ya. Dari pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bayangkan. Ini udah kayak retreat ini sebenarnya ini. Tuhan mengajar mereka yang datang kepada dia. Orang yang datang kepada Tuhan itu banyak, saudara sekalian, bisa ribuan. Ya. Ini khotbah Tuhan yang terakhir. Di khotbah di bukit itu. Tuh, dari pasal 5 sampai pasal 7. Ini khotbah yang terakhir. Saudaraku sekalian. Nah, firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita jangan sampai mendengarkan firman Tuhan tapi nggak melakukannya. Ya, kalau di Lukas 6 ayat 47 mengatakan, kenapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku katakan. Tuh. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang bijaksana itu artinya orang yang berakal budi, cerdik.
Ya, kalau dalam bahasa aslinya ya cerdik dia, penuh pertimbangan, berhati-hati dalam bertindak, ya, tepat sesuai dengan situasi yang ada. Tuh namanya bijaksana itu. Bukan hanya sekedar pintar, tetapi dia bisa menempatkan mana yang tepat. Artinya begini, bijaksana itu artinya begini lebih tepatnya, hati-hati dalam bertindak. Tuh, dalam berbicara, dalam melakukan segala sesuatunya, dia bijaksana, dia berhati-hati dalam bertindak. Tuh, dalam bahasa Yunaninya, Pronimos, saudara sekalian. Saudara, ya, orang yang melakukan firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengar. Tuhan bilang ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara perhatikan, hidup kita ini diumpamakan sebuah rumah, saudaraku sekalian. Ya, Tuhan sering memakai perumpamaan hidup kita ini seperti apa namanya? Pohon, seperti tumbuhan, ya, dan seperti rumah. Saudara pernah nggak lihat orang bangun rumahnya sembarangan? Saya pernah melihat orang bangun rumah, saudaraku sekalian. Pernah dengar cerita ini. Ini memang kenyataan. Kami lihat memang waktu kunjungan, ada orang di belakang. Ini bangunan gereja, saudaraku sekalian. Gereja di Kuala Burun ini. Ya. Dia bangun gereja, saudaraku sekalian, dengan iman, tanda kutip, dengan iman yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, dia bangun tanpa pondasi, pakai slop saja, saudaraku sekalian. Saudara ngerti nggak pakai slop? Enggak, Pak, enggak gali tanahnya, enggak gali pondasi. Langsung susun bata di atasnya, langsung susun batu. Saudara, nggak usah datang banjir, nggak usah datang angin, ya, hampir mau rubuh, mau terjungkang ke belakang, saudara sekalian, dindingnya. Akhirnya ditahan pakai kayu. Begitu juga yang ada di Kasongan, saudara sekalian. Ada gereja seperti itu. Akhirnya di apa namanya? Sanggah. Ya, disanggah. Ditambah lagi beton untuk menyanggahnya. Aduh. Tuh, kalau orang yang nggak paham bangun hidupnya, bangun rumah tuh seperti itu. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak paham membangun hidup kita, akhirnya nanti nggak usah. Karena begini, setiap kehidupan, setiap rumah akan teruji dengan apa namanya? Dengan keadaan, dengan situasi yang mendatangi dia. Apakah itu pencobaan? Apakah itu ujian? Apakah itu penderitaan? Akan datang. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Saudaraku sekalian, hidup itu diumpamakan rumah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya membangun hidup saya? Bagaimana saya membangun rumah saya? Bagaimana saya membangun diri saya? Apakah saya tergolong orang yang bijaksana atau orang yang tidak bijaksana? Orang yang tidak bijaksana itu apa? Orang yang BODOH, bodoh. Tuh, kalau orang yang bijaksana itu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara begini, saudara, tanpa disadari dia sedang orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Artinya begini, orang yang taat pada firman Tuhan, saudara, ya, tanpa disadarinya dia sedang membangun dirinya dengan dasar yang sangat kokoh, yaitu firman Tuhan. Tuh, ketika datang banjir dan badai atau apapun namanya yang ingin merubuhkan dia, saudara, dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh seperti kesaksian ibu tadi, ya, tetap sukacita. Kenapa? Karena pondasi hidupnya bukan lagi yang lain. Coba, saudara bisa terbayangkan nggak itu? Ya, ibu itu sudah mungkin sama sepeda motornya itu mungkin 20 tahun barangkali sudah ada itu, saya rasa. Ya, karena itu sepeda motornya itu bukan sepeda motor yang muda.
sudah sepeda motor yang sudah punya umur itu saudara sekalian. Coba nanti lihat di di internet. Ya. Ya. Tapi yang membawanya tetap berjiwa muda, ya. Itu dulu saudaraku jangan salah itu. Perjalanan kita itu melewati beberapa kubangan yang sangat besar. Ya. Tuh. Tetapi kenapa dia mau melakukan itu? Saya percaya karena dasarnya adalah Yesus. Amin. Tuh, saudara kan dengan saksinya tadi kan? Bukan sedang karena diajak Pak Daniel, enggak. Kalau diajak Pak Daniel, saudaraku sekalian, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, datanglah, singgahlah, nanti kamu akan begini. Ya, saudara, pasti lambat laun akan mundur, saudara sekalian pasti. Ya saudara, tetapi karena dasarnya adalah firman Tuhan, kekuatannya adalah, pondasinya adalah Yesus, sehingga apa yang terjadi? Semua dihadapi dengan sukacita. Itu gambaran yang sederhana saudaraku sekalian. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, pasti apapun yang menjadi tantangan, coba lihat. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu, saudaraku sekalian. Gini saudaraku sekalian, di zaman itu, kalau orang mau membangun rumah di tanah Israel, itu kan tanah model pasir, model gurun pasir, benar nggak? Jadi mereka, nih perhatikan, harus menggali dalam-dalam sampai dapat batu di dalamnya. Karena mereka belum tahu teknologi, ada semen, ada kayak kita sekarang besi, belum tahu seperti itu saudaraku sekalian. Mereka harus dapat batu di dalam tanah itu. Untuk apa? Untuk mendirikan batu di atasnya kemudian. Dengan cara apa? Mereka cari tanah liat yang bagus. Itulah menjadi perekatnya saudaraku sekalian. Dia batu yang di atas harus melekat dengan batu yang di bawah supaya kuat. Tuh, makanya kalau di Lukas 6 dikatakan dia menggali dalam-dalam untuk meletakkan dasar. Tuh saudaraku sekalian, begitu sistemnya dulu. Amin saudaraku. Jadi dia harus menggali. Kenapa? Karena pasti akan datang yang namanya ujian. Akan datang yang namanya pencobaan. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Rumah itu tidak menjadi rubuh ketika banjir datang, ketika hujan datang, ketika angin datang. Sebab didirikan di atas batu. Dia melekat dengan batu itu, saudara sekalian. Dia melekat dengan batu itu. Siapa batu karang kita yang teguh? Adalah Tuhan Yesus. Dan Yesuslah yang menjadi fondasi hidup kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mengatakan kita sama dengan orang yang bijak. Sama. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, coba lihat, perhatikan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, kata Tuhan, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, tahu nggak sifat pasir itu? Berubah-ubah, saudaraku sekalian. Kalau pasir, apalagi di daerah Timur Tengah sana, kalau angin kuat, dia akan berubah strukturnya, saudaraku sekalian. Coba tanya ini yang jago-jago bangunan. Benar nggak Pak Kris? Berubah. Apalagi kalau kena air tuh, pasir, dia akan bergeser, benar nggak? Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan banyak nonton khotbah, nonton di TikTok, nonton di Facebook, nonton di YouTube, nonton semua hamba Tuhan yang khotbahnya hebat-hebat, canggih-canggih, tapi nggak melakukan. Saudaraku perhatikan, satu kali nanti akan datang angin, akan datang pencobaan, akan datang yang namanya ujian. Saudara, sekali datang itu, saudaraku sekalian, perhatikan,
Orang yang tidak mendirikan rumahnya di atas pondasi yang kuat, kalau mendirikannya di atas pasir, pasti akan rubuh. Rubuhnya tuh nggak tanggung-tanggung, hebat kerusakannya. Kalau terjemahan ada yang mengatakan hancur. Kenapa? Karena dibangun di atas pasir, di atas yang suka berubah-ubah. Saudara, perhatikan, kalau hidup kita bangun di atas dasar uang, saudara, uang itu berubah-ubah, saudaraku sekalian, percaya saja. Gampang hilangnya, saudaraku sekalian. Saudara pernah mengalaminya kan? Coba. Saya pernah mengalaminya, saudaraku sekalian. Saudara nggak pernah ya? Nggak pernah. Wah, luar biasa, ya. Ketika gampang, nanti ada lagi uangnya, gampang, nyantai-nyantai aja, senang-senang aja. Sehingga apa? Uang tidak diatur dengan sebaik-baiknya. Tuh, sehingga yang terjadi apa? Air mata. Ya. Tuh, saudaraku sekalian, bangun diri kita di atas dasar firman tuh. Ketika pencobaan datang, kita tetap berdiri teguh. Kita nggak jatuh. Amin, saudaraku. Ketika ada tantangan, bahkan ketika datang penganiayaan, kita diejek, dilecehkan, kita nggak jatuh. Kenapa? Karena aku berdasarkan perkataan Tuhan hidupnya, bukan berdasarkan orang lain, bukan berdasarkan penilaian orang. Aku hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana, kita harus melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, hanya mengisi pengetahuan kita saja, saudara. Kata bodoh itu berasal dari bahasa Yunani, artinya moros, bahasa moros. Bahasa Yunaninya moros. Ya. Artinya, ini maaf kata nih, kasar sebenarnya, tolol. Gak punya pengertian, sudah tahu yang benar tapi dilanggar terus. Nah, itu yang dimaksud bodoh di sini. Nah, itulah makanya turunan katanya dalam bahasa Inggris jadi moron, bebal, ya, tidak mempunyai pengetahuan atau kepekaan, kepedulian. Udah tahu salah labrak terus. Ya, sudah tahu jurang tapi masuk terus. Tuh, kayak orang mabuk udah tahu ketemu jurang dikiranya jalan tol. Itu orang yang tidak membangun hidupnya di atas dasar batu karang yang teguh, yang tidak membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Walaupun dia punya pengetahuan yang banyak, saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Tuh, tetapi suka melabraknya, suka melanggarnya. Itu yang dimaksud. Udah tahu firman Tuhan itu mendatangkan keselamatan, sudah dikasih tahu bahwa firman Tuhan itu mendatangkan kehidupan yang kekal, mendatangkan berkat yang berkelimpahan, perintah-perintah Tuhan, perkataan Tuhan, tetapi tetap tidak mau melakukannya. Artinya tetap tidak mau taat. Saudara, perhatikan, kalau kita nggak mau taat sama firman Tuhan, ketika pencobaan datang, ya, ketika aniaya datang, ketika masalah datang, saudara, orang yang tidak mau taat pada firman Tuhan, saudara, ya, kerusakannya sangat hebat loh nanti. Itu makanya bukan Tuhan tidak bisa pulihkan, mau rusak kayak apapun, ya, runtuh seperti apapun Tuhan sanggup pulihkan. Tetapi harga yang harus kita bayar sangatlah besar, sangatlah besar. Jangan sampai rubuh dulu, saudaraku sekalian. Hidup kita jangan sampai hebat dulu kerusakannya. Jangan sampai hancur-hancuran dulu, baru kita mau taat pada firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, segeralah taati firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam firman? Bersekutu dengan firman. Itu makanya perlu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungkanlah firman itu siang dan malam.
supaya kamu bertindak hati-hati. Itu pesan Tuhan kepada Yosua 1 ayat 7. Saudaraku sekalian, supaya kamu bertindak hati-hati, hidup sesuai hukum, dan kamu diberkati, perjalananmu akan berhasil. Mulai dari yang kecil-kecil. Saudaraku bangun pagi, coba ini mulai hari ini harus mengalami terobosan yang baru. Amin, saudaraku. Saudara, kalau kita rungu, bagaimana kita memenuhi jiwa-jiwa, saudaraku sekalian? Bagaimana kita memenuhi berkat Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa? Kalau kita diterpa angin langsung rubuh, saudaraku sekalian. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudaraku sekalian. Itu makanya mulai latih diri kita. Latih diri kita. Kita sudah mendengar kemarin firman Tuhan, sudah mendengar pengajaran supaya kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Melatih diri kita. Melatih diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan malas, saudaraku sekalian. Bangun pagi, renungkan firman Tuhan. Jangan ambil HP dulu. Amin. Jangan lihat dulu YouTube, status WA. Ambil firman Tuhan, baca dan renungkan. Amin, saudaraku. Setiap pagi. Mau tidur juga, dengarkan firman Tuhan dulu. Amin, saudaraku. Mulai kita melatih diri kita supaya apa? Supaya hidup kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Itulah yang menjaga kita, saudaraku sekalian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan bolong-bolong baca dan renungkan firman Tuhan. Bangun pagi berdoa, baca renungkan firman Tuhan. Malam hari berdoa, baca renungan firman Tuhan, baru tidur. Amin, saudaraku. Mulai hari kita dengan firman Tuhan, tutup hari kita dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Itu artinya orang yang bijaksana. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang di Yakobus, ya saudaraku sekalian nih, coba kita buka ya Yakobus. Apa gelar bagi orang yang mendengar firman Tuhan tapi nggak mau melakukannya? Nih, sehingga hebat kerusakannya kalau diterpa angin. Yakobus 1. Sudah dapat Yakobus 1? Mulai ayat 25. Yakobus 1 mulai ayat 22 sampai dengan 25 sebenarnya. Tapi kita baca bersama-sama ayat 22. Sudah dapat Yakobus 1 ayat 22? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Menipu diri. Kamu apa? Menipu diri sendiri. Kamu menipu diri sendiri loh. Dengar firman Tuhan tapi nggak mau melakukannya, sama dengan orang Menipu. Aduh, saudara yang mengatakan itu ya. Coba lihat samping kiri kanannya. Coba lihat samping kiri kanannya. Oh, kamu bukan penipu, bilang. Kamu orang yang bijaksana. Amin. Karena begini, firman Tuhan yang mengatakan loh, kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi nggak mau melakukannya, sama dengan seorang penipu. Penipu itu artinya suka mengelabui, suka menyesatkan, suka menyimpulkan yang salah. Coba saudara tahu nggak orang yang suka mengelabui diri? Orang yang suka bersandiwara dalam kehidupannya. Beda di rumah, beda di gereja, beda di pelayanan, beda di tempat kerja, beda-beda. Akhirnya apa yang terjadi? Stres sendiri. Saudara, pernah dengar nggak namanya Robin Williams? Ya, suka dapat Oscar, bintang film Amerika. Ya, kalau saudara tanya saya, kalau bintang film Korea, ya saya nggak tahu.
Tetapi ini bintang film Amerika, bukan Amerika, saudara. Ya, Robin Williams ini, saudaraku sekalian, seringkali mendapat Oscar loh. Tuh, kalau nggak salah dia meninggalnya di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Ya, saudara, dia sangat dipuji-puji orang. Ya, selalu film-filmnya itu box office. Ya, apa namanya, booming, membludak orang menontonnya. Tetapi saudara tahu nggak? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan menggantung diri, saudara sekalian. Saudara, itulah sebabnya dia berbeda. Hidupnya di depan orang berbeda. Sepertinya dia seorang yang ceria, orang yang sangat mengagumkan, orang yang sangat menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sendirian di rumah, ketika dia kumpul bersama istri dan keluarganya, dia menjadi orang yang sangat depresi. Itu berita yang mengatakan Robin Williams, saudara. Ya, kalau saudara pernah nonton filmnya yang pura-pura jadi pengasuh rumah tangga, ya, banyak filmnya sebenarnya. Ya, film lucu-lucu, menghibur orang. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya dalam kenyataannya adalah seorang yang sangat depresi, stres, tingkat tinggi. Begitu juga dengan gepeng. Saudara pernah dengar pelawak gepeng nggak zaman dulu? Saudara ya, kalau angkatan 90 tahun ke atas, 90 ke atas, tahun kelahiran sudah banyak yang nggak tahu ya, pelawak gepeng. Waduh, itu juga mati mengenaskan, saudara sekalian. Kecanduan narkoba banyak lagi. Kenapa? Karena begini, saudara sekalian. Ya, banyak orang, saudaraku sekalian, hidupnya tidak sama dengan yang sebenarnya ketika dia sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika angin melanda hidupnya, ketika banjir datang, saudara sekalian, dia langsung tumbang. Tuh, bukan orang yang kekurangan uang, orang yang berkelimpahan uang, yang dipuji-puji manusia, sama dengan Marilyn Monroe. Kalau angkatan Pak Kris pasti tahu Marilyn Monroe. Ya, kalau suka baca dulu cerita. Mati juga karena apa? Karena stres. Katanya bunuh diri dengan obat-obat terlarang. Tuh, orang yang menipu diri itu seperti itu, saudara sekalian. Contohnya, menipu. Kita bukan orang yang seperti itu. Amin, saudaraku. Kita adalah orang yang membangun hidup kita. Itu yang dikehendaki Tuhan, di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, hidup kita tidak akan mungkin digoyahkan oleh apapun juga. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita sama dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Ayat 23 mengatakan demikian, Yakobus 1:23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, bayangkan, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Yang percaya katakan amin. Ia akan berbahagia. Bukankah itu yang dicari oleh semua orang? Aku mau menjadi orang yang berbahagia. Artinya adalah orang yang diberkati, saudaraku sekalian. Saudara bekerja, saudara belajar banyak-banyak, menuntut ilmu, sekolah yang tinggi, bukankah itu untuk kehidupan yang berbahagia? Benar nggak?
Amin. Iya, saudaraku sekalian. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, hanya mendengar saja, hanya untuk menambah pengetahuan saja, hanya untuk menghibur diri saja. Saudara, perhatikan, akan datang yang namanya ujian, akan datang yang namanya aniaya, akan datang yang namanya ejekan, akan datang yang namanya pencobaan. Itu sebabnya kita harus membangun diri kita di atas batu yang kokoh, melekat dengan pondasi yang kuat. Gali dalam-dalam pasir itu supaya ketemu batu. Untuk apa? Untuk bangunan kita berdiri teguh. Kita ditempel dengan batu itu. Kita tidak boleh lepas dengan batu itu. Ketika banjir datang, kita nggak tergoyahkan. Satu kali seorang keluarga kami, saudara saya bilang begini, si Denny ini kok senyum-senyum saja, jangan-jangan banyak dapat ini. Banyak dapat. Saya dalam hati saya, sombong nekat yang nyata. Dapat apanya? Kok nyantai-nyantai aja dia nih? Tuh. Siapa sih yang tidak mau menerima pemberian yang banyak? Siapa sih yang tidak mau menerima berkat yang banyak kalau menurut kita? Tapi enggak. Kita sukacita saja. Amin. Karena sukacita yang sejati itu bukan dibangun di atas dasar uang atau harta benda. Enggak. Gampang berlalunya, percaya saja saudara sekalian. Gampang menguapnya, gampang hilangnya. Tetapi kalau sukacita kita karena Tuhan, firman Tuhan bilang, sukacita karena Tuhan adalah kekuatannya. Amin, saudaraku. Bangunlah hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh. Amin. Jangan hanya mau mendengar firman Tuhan saja, tapi lakukan. Makanya renungkan firman Tuhan siang dan malam, kata firman Tuhan. Dan mulai kita berusaha untuk melakukannya. Amin, saudaraku. Apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Taat saja. Saudara, mengertikah saudara bahwa ketaatan adalah bukti kita penyembahan kita kepada Tuhan? Kalau orang yang tidak mau taat, saudara, kalau ditanya apa buktinya kamu menyembah Yesus? Oh, saya berlutut 5 jam. Saya bangun pagi, berdoa jam 2 dan jam 3. Paling cepat, paling lambat. Bukan itu bukti penyembahan kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Percayalah. Itu hanya bersifat agamawi kalau kita tidak mau taat. Bukti penyembahan kita adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kenapa kita bangun pagi-pagi, kita mau berdoa dan membaca renungan firman Tuhan? Karena kita cinta Tuhan, karena kita taat kepada Dia. Amin. Kalau ditanya orang, apa buktinya kamu penyembah Yesus? Saudara, katakan sama semua orang, karena aku mau taat kepada Dia. Apa buktinya saudara pengikut raja? Karena taat pada perintah raja. Kalau kita nggak taat pada perintah raja, kita dianggap pemberontak loh, dan siap dihukum mati. Tuh, amin, saudaraku. Mau jadi orang bijaksana atau orang bodoh? Yang kuat dong. Ini pilihan saudaraku sekalian, yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan khotbahkan. Khotbah di bukit. Mau menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Aduh, kurang tegas gitu loh. Iya. Mau orang yang menjadi bijaksana atau orang yang bodoh? Haleluya. Saya juga, bukan saudara saja. Amin, saudaraku. Orang yang bijaksana artinya bertindak hati-hati sesuai firman. Bertindaklah hati-hati sesuai firman. Amin, saudaraku. Bertindak. Makanya cintai firman Tuhan. Jangan malas merenungkan firman Tuhan. Mulai hari ini, sebelum Bati Ruhita,
Baca akan firman Tuhan teh. Hela arek debu. Alkitab kita tuh. Bujur dia. Amin saudaraku. Jangan terlena oleh dunia ini. Amin. Saya terinspirasi tadi dengan suara dangdutnya mereka ini. Nanti saya mau khotbah dengan nada Roma Irama. Shalom saudaraku. Tapi saya lupa tadi. Karena mendengar suara Bapak Ona yang begitu merdunya suara dangdutnya. Saya nggak nyangka lah potensi-potensi di sini. Sudah luar biasa. Nanti kalau ikut Pak Kris sama Pak Ferdinand lagi nanti, wow. Pak Manurung apalagi dangdutkers. Amin saudaraku. Saya tadi mau bergoyang karena belum ada yang memulainya, karena Ibu Robi nggak memulainya ya. Saya agak malu-malu juga. Amin saudaraku. Jadikanlah Tuhan dasar kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan kekuatan kita, fondasi hidup kita. Bagaimana caranya? Hidupilah firman Tuhan. Bagaimana caranya menghidupi firman Tuhan? Renungkan firman Tuhan, itu langkah awalnya. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Ya, istri ingatkan suami merenungkan firman Tuhan. Suami ingatkan istri baca firman Tuhan. Di rumah, apalagi kalau mulai suami marah-marah, murung-murung, ya. Pak, kamu sudah baca firman Tuhan belum? Iyalah. Belum. Ayo, makanya mukamu murung-murung, Pak. Istri juga. Kok mulai ngomel-ngomel kau, Mang? Udah baca firman Tuhan, udah renungkan firman Tuhan. Oh iya, belum. Nah, ayo renungkan firman Tuhan. Masuk kamar lagi. Antarkan dia saudara sekalian. Amin. 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 Karena itu sangatlah penting. Di tempat kerja kita bawa Alkitab nggak apa-apa. Ya, Alkitabnya kayak gini. Baca biar dikira orang sok-sok alim kah, apakah? Biarin aja. Yang penting hidup kita kuat. Amin saudaraku. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari katakan dengan segenap hati, katakan pada Tuhan. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu Bapa. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudaraku, kau yang sudah mendengar firman Tuhan ini, mari kita katakan kepada dirimu, Tuhan, aku mau menjadi orang yang bijaksana. Aku gak mau tergoyahkan oleh apapun juga, oleh situasi apapun juga, oleh keadaan apapun juga. Aku gak mau menjadi orang yang meninggalkan Engkau.
Aku mau ngambil keputusan menjadi pelaku firman. Kalau engkau orang itu, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang rindu, engkau yang mau di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Kalau engkau orang itu, engkau akan kuat dan teguh dalam tantangan apapun. Engkau bukan orang yang gampang dihasut, engkau bukan orang gampang dirubuhkan, dihancurkan, tidak. Karena engkau melekat pada batu karang yang teguh, engkau akan kokoh. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami berkomitmen, kami mau menjadi orang yang bijaksana, orang yang kuat, orang yang teguh di dalam engkau. Kami nggak mau dirubuhkan oleh situasi apapun, oleh keadaan apapun, dalam nama Yesus. Oh rabakaseke parakapakasi ya rabakasi. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi jemaat-Mu, untuk kami semua menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Kami nggak mau menjadi orang yang bodoh. Kami nggak mau hidup kami hancur-hancuran, Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami kuat teguh di dalam Engkau. Urapi kami, penuhi kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kuasa firman-Mu, hari lepas hari, hari lepas hari. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terimalah, terima. Kakiku terang